Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bagaimana siswa-siswi kelas 4? Masih lancar dan penuh kan puasanya? Biarpun puasa, harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA tentang sumber energi. Nah, seperti kita yang harus makan sahur untuk dijadikan sumber energi agar puasa kita kuat dan lancar sampai waktu berbuka, makhluk hidup lain dan benda-benda di sekitar kita juga banyak yang membutuhkan energi. Contohnya, hewan membutuhkan air, udara, makanan, dan nutrisi lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuhan pun juga sama. Selain makhluk hidup, benda-benda tak hidup lainnya juga banyak loh yang membutuhkan sumber energi. Apa sih sumber energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi berasal dari sumber energi. Nah, sumber energi sendiri merupakan segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Salah satu sumber energi terbesar di sekitar kita adalah air. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air atau bisa disingkat PLTA. Sebagai pembangkit listrik tenaga air atau bisa disingkat PLTA. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan air harus diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Nah, bagaimana sih cara kerja PLTA? Air terkumpul dalam jumlah yang banyak di waduk atau bendungan. Saat pintu airnya dibuka, akan membentuk aliran air. Aliran air dari bendungan akan memutar turbin. Semakin deras aliran air, semakin kencang turbin berputar. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik kemudian dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan alat rumah tangga lainnya. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun PLTA di Indonesia. Selain air, masih banyak sumber energi lainnya yang dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun di dalam bumi. Jika digunakan secara berlebihan dan terus-menerus, maka persediaannya akan semakin habis. Dan dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun lagi agar tersedia kembali. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakannya. Berikutnya, sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Meskipun begitu, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air yang telah kita bahas di awal, matahari, udara, hewan, dan juga tumbuhan.
Nah, matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui paling besar yang ada di bumi. Matahari memiliki banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia dapat memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian, untuk pembangkit listrik tenaga surya, untuk memenuhi kebutuhan vitamin D, dan masih banyak manfaat lainnya. Bagi tumbuhan, energi cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Bagi beberapa hewan, energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh dan sebagai sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas pada pagi ataupun siang hari. Sedangkan bagi alam, energi matahari dapat menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi pada pagi ataupun siang hari. Nah, dari banyaknya sumber energi yang ada di sekitar kita, sebagai manusia kita harus berhemat dan bijak dalam memanfaatkan dan menggunakannya, agar ketersediaannya selalu terjaga untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dunia. Nah, itu saja materi yang dapat Bu Aina sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, selamat belajar, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.